Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang mengatur kita dalam segala urusan, sejak kita tidur, bangun dari tidur, sampai kita tidur kembali. Yang salah satunya adalah Islam mengatur bagaimana seseorang makan. Karena kalau kita sering berdoa, doa setelah makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah apa yang Engkau anugerahkan kepada kami dan jauhkanlah kami dari api neraka. Seolah-olah ada lompatan antara doa ketika kita makan, mengkaitkan antara terima kasih kita terhadap anugerah dengan memohon keberkahan dengan permohonan terhindar dari api neraka. Sehingga seolah-olah doa ini sesungguhnya mengesankan bahwa banyak sekali orang-orang yang terjerumus ke dalam neraka, salah satunya adalah karena sebab makan. Karena itu jangan sampai makan yang kita lakukan, yang sesungguhnya menjadi bagian dari untuk menambah stamina, menjadikan kita semakin sehat, jangan sampai ia menjadi sarana terjerumusnya kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu di dalam Islam dibahas beberapa hal terkait dengan masalah makan. Yang pertama adalah ghuslul yadaini wa wad'ut ta'am 'ala sufratin. Basuhlah tangan sebelum kita makan. Jadi kalau di dalam pandemi kita ini perlu ada 3M bahkan 5M, mencuci tangan dengan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, termasuk juga kemudian menghindari kerumunan dan menjauhi bepergian misalnya, maka sudah sejak awal Islam menganjurkan kita kebersihan karena at-tuhur syatrul iman. Kebersihan adalah bagian dari keimanan. Kalau kita mau makan, mulailah dengan mencuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua adalah wal julusu wa niyatut taqwa 'alal ibadah. Duduklah kemudian niatilah ketika kita makan sebagai bagian dari ibadah. Memang makan itu statusnya mubah, kita boleh makan, boleh tidak. Tetapi bahwa sesuatu yang mubah kita niati dengan ibadah akan menjadi satu qurbah, menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita lakukan sambil duduk. Ya. Jangan sampai kemudian kita makan sambil berdiri. Jangankan makan, minum pun Nabi mengatakan la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali makan, minum sambil berdiri. Yang berikutnya adalah watarkul akli ma'asyibai. Berhentilah makan ketika kita sudah kenyang. Rasulullah SAW dalam berbagai macam riwayatnya mengatakan bahwa Nabi adalah dan para sahabat adalah satu kelompok yang tidak makan kecuali kalau sudah lapar dan berhenti dari makan sebelum kenyang. Dan inilah yang akan bisa memastikan menjaga kesehatan karena dipastikan makan yang kita konsumsi adalah untuk memberikan asupan nutrisi dan bukan untuk memenuhi syahwat perut kita. Waridha bil hadiri minat ta'am. Kita ridha dengan orang lain yang mungkin ikut makan bersama. Ini tentunya ketika kita tidak makan di rumah, kita makan di masjid misalnya, atau bagi para santri yang sedang makan di pesantren, ada saudara kita yang ikut gabung, atau kita mungkin diberi oleh-oleh oleh orang tua kita, oleh saudara kita yang berada di pesantren, lalu kemudian kita makan, datang saudara kita ikut menikmati, silakan. Karena ini menjadi bagian dari sarana turunnya keberkahan. Karena keberkahan makan salah satunya adalah ketika kita makan dengan berjamaah. Karena yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah, kekuasa Allah bersama para jamaah. Nah, dalam sebuah hadis yang lain ada sahabat yang kemudian mengeluhkan bahwa kami makan, tapi kami tidak kenyang-kenyang. Nabi langsung kemudian menebak, la'alakum ta'kuluna mutafarriqin. Mungkin engkau makan sendiri-sendiri. Yang laki-laki sebelah sana, yang sepupu sebelah sini, sebelah situ sendiri-sendiri. Bapak di ruang makan, anak di depan televisi, ibu di dapur, dan lain sebagainya. Maka berjamaahlah. Berjamaahlah.
Karena sekali lagi bahwa rahmat Allah, barokah Allah bersama dengan berjamaah. Bersama artinya makan bersama-sama. Ridholah ketika ada orang lain datang untuk bisa menikmati makanan kita. Wa tarku dzammihi, dan jangan sekali-kali mencela makanan. Ada makanan yang mungkin rasanya mungkin kurang sesuai dengan selera kita. Kalau memang suka, makanlah. Kalau tidak, maka tinggalkan. Nah, itu etika yang harus kita lakukan sebelum kita mulai makan. Kalau nanti makan sudah mulai, maka yang pertama adalah ucapkan basmalah. Nabi mengingatkan ada seorang anak ingin ambil makanan lalu mengatakan, ya gulam, samillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Hei sang pemuda, ya, samillah, ucapkan asma Allah, bismillah. Mau lebih panjang, bismillahirrahmanirrahim. Mau kasih doa, Allahumma barik lana, Allahumma at'amana wa saqana, dan seterusnya. Ya, doa-doa yang bisa kita panjatkan dengan asma Allah. Kemudian, wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Ya, kul biyaminik, fa inna syaitan yakul bishimalik, bishimalih, wa yashrabu bishimalih. Syaitan makan dan minum dengan tangan kiri, karena itu kita biasakan makan dengan tangan kanan. Kemudian makan, mengambil yang di sekitar kita. Jangan mengambil makanan yang jauh dari kita. Wa tasghirul luqmah wa ijadatu madghiha. Kalau kita mau memasukkan makanan ke dalam mulut kita, jangan terlalu banyak. Ambillah makanan secukupnya, ya, dengan tangan, kemudian ambil dengan suapan yang elegan, ya, yang etis dan beradab. Berikutnya adalah wa an la yanfukha fit ta'am. Hendaknya jangan meniup makanan. Kalau memang makanan yang yang dihidangkan itu masih dalam keadaan panas, maka biarkan terlebih dahulu. Tidak diperkenankan, makruh ada makanan lalu kita tiup dengan mulut kita, karena mulut kita mengeluarkan karbon dioksida, ya, yang itu tidak baik bagi kesehatan kita. Karena itulah maka bagaimana kalau makanan kita masih panas, maka diamkan dulu sampai dia nanti dingin atau pantas dan mudah bagi kita untuk memakannya. Nah, dan yang terakhir, ya, setelah kita makan tadi, berhenti sebelum kenyang, dan upayakan alla yashrabal ma' illa 'indal ihtiyaji ilaihi. Jangan minum air dulu kecuali ketika sudah selesai, atau kecuali juga ketika membutuhkan, ya. Jangan makan lalu minum, makan lalu minum. Maka itu makan yang tidak beretika. Nah, yang berikutnya adalah al-qiyamu qabla syiba', segera akhiri, ya, sebelum kita kenyang. Ini etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baru makan setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Dan yang terakhir adalah ghaslul yadaini ba'da laqihima, membasuh kedua tangan setelah kita mengulumnya. Kenapa harus mengulum? Karena Nabi mengatakan fa innakum la tadri bi ayyihinal barakah. Kita tidak tahu di manakah keberkahan makanan itu. Allah sebutkan. Semoga Allah merahmati kita dan memberikan keberkahan dalam makanan yang sedang kita nikmati. Bukan sekedar kita menikmati selera makan, selera lidah kita, tetapi kita juga sedang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dengan menikmati anugerah darinya, insya Allah. Semoga Allah merahmati kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.